Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Azalia dengan NPM 220605911. Kali ini saya akan menjelaskan apa aja yang saya pahami pada mata kuliah metode numerik di pertemuan pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan 3 hal yang saya pahami, yaitu conscious thinking, natural interfacing, dan synthetic interfacing. Conscious thinking yaitu merujuk pada proses mental yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan refleksi yang mendalam terhadap suatu situasi atau masalah. Ini mencakup penggunaan kemampuan pemikiran kritis dan analitis untuk memahami, mengevaluasi, dan mengambil keputusan yang disadari secara penuh. Dalam konteks teknologi antarmuka, conscious thinking memiliki peran yang krusial dalam merancang pengalaman pengguna yang bermakna, efektif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, natural interfacing yaitu mengacu pada pengembangan antarmuka pengguna yang memanfaatkan kemampuan alami manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ini mencakup penggunaan gerakan tubuh, suara, pengenalan muka, dan bahasa tubuh. Kemudian ada yang ketiga, ada synthetic interfacing yaitu melibatkan penciptaan antarmuka atau buatan yang distimulasikan dengan menggunakan interaksi dengan dunia digital. Ini sering melibatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, augmented reality, virtual reality, dan atau antarmuka holografis. Pendekatan ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan digital secara kreatif dan eksperimental, menciptakan pengalaman yang unik dan terkadang fantastis. Dan inti dari pembahasan kemarin yaitu metode DAI 5, yaitu I yang pertama ini adalah pikiran dari Pak Dai. I yang kedua yaitu intention. Intention atau niat adalah pikiran yang membuat seorang ingin melakukan sesuatu. Ini seperti peta yang menunjukkan arah tindakan yang akan dilakukan. Ketika seorang memiliki niat melakukan sesuatu, mereka tahu apa yang ingin mereka capai dan itu mendorong mereka untuk bertindak. Intention ini terkait dengan pekerjaan, hubungan, atau hal-hal lain dalam hidup. Intention juga penting dalam membuat keputusan dan menjalankan rencana. Yang ketiga yaitu initial thinking about the problem. Pemikiran awal tentang masalah itu seperti langkah pertama kita waktu menghadapi suatu masalah. Jadi pada tahap ini kita mengumpulkan informasi, memahami masalahnya, serta mulai memikirkan kemungkinan solusinya. Ini seperti dasar untuk kita untuk mulai mencari jalan keluar dari suatu masalah. Jadi initial thinking about the problem ini salah satu hal yang sangat krusial untuk mengatasi suatu masalah. Yang keempat yaitu idealization. Pada pembahasan kemarin, idealisasi yang dijelaskan adalah yaitu terkait dengan konsep yang menggambarkan situasi ideal di mana tidak ada gesekan yang terjadi dan tidak ada energi yang hilang dalam suatu sistem tertentu. Prinsip dasarnya adalah bahwa sistem tertutup di mana tidak ada energi yang masuk atau keluar dari luar sistem. Total energi dalam sistem tetap konstan selama suatu proses. Ini dinyatakan dalam persamaan dasar termodinamika yaitu dF per dt sama dengan Q plus W, yang menggambarkan bahwa perubahan total energi dalam sistem selama suatu proses adalah hasil dari panas yang diterima atau dilepaskan oleh sistem. Kerja yang dilakukan pada proses sistem kerja yang dilakukan pada atau oleh sistem. Energi total dalam sistem dapat terdiri dari berbagai macam bentuk, termasuk energi potensial, energi kinetik, atau energi dalam lainnya. Kondisi ini tidak ada pompa yang beroperasi untuk memasukkan energi dalam sistem dan temperatur sistem dijaga konstan. Ini mencerminkan kondisi ideal di mana tidak ada halangan energi dan semua proses berlangsung tanpa gesekan. Yang kelima yaitu instruction. Instruksi dalam konteks umum mengacu pada langkah-langkah yang diberikan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ketika kita bicara tentang instruksi dalam hubungannya dengan algoritma, kita mengacu pada serangkaian langkah atau operasi yang didefinisikan dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses algoritma, instruksi memberikan panduan tentang bagaimana tugas harus diselesaikan secara sistematis. Misalnya, jika kita memiliki algoritma untuk mencari bilangan terbesar dalam sebuah daftar, setiap instruksi dalam algoritma tersebut akan memberitahu kita langkah apa yang harus diambil berdasarkan kondisi atau input yang diberikan. Dengan kata lain, instruksi dalam konteks algoritma adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai solusi yang diinginkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.